Kali ini saya akan berkolaborasi dengan sahabat lama saya. Ya, dibilang sih dia sekarang sudah sukses, sudah disebut dengan profesor. Provokator. Nah, dengan Kang Topik, gimana kabarnya, Bro? Alhamdulillah sehat. Silakan Kang Topik memperkenalkan diri biar tahu semua nih YouTube yang ada di Indonesia. Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Akang Mulyana channel. Yap. Oke. Pada pagi hari ini saya diberikan kesempatan untuk alhamdulillah bersilaturahmi kembali dengan Kang Mulyana. Ya. Kita dipertemukan untuk sharing, diskusi ringan berkenaan dengan cerita-cerita Sukses. ABG, cerita ABG sampai hari ini. Hari ini benar. Kiat-kiat mungkin bisa memberikan motivasi buat teman-teman saya di sini Kang Topik ya. Oke, ya Kang Wandi berbicara posisi hari ini, intinya belum menjadi seorang yang sukses ketika manfaat hidup saya belum dirasakan sangat banyak oleh masyarakat. Pada intinya selama masih bisa bernafas, saya berupaya semoga manfaat hidup saya bisa dirasakan meskipun kecil, ya meskipun sederhana dan meskipun sepele dari manfaat itu penting saya berusaha lalu untuk berbagi manfaat kepada seluruh masyarakat. Itu Kak. Wis, luar biasa. Mungkin Kang Topik ini dulu kita kalau nggak salah kita satu sekolah ya Kang Topik. Dia adik kelas saya tapi dia lebih sukses dari saya. Boleh jelasin nih Kang Topik dari prosesnya seperti apa Kang Topik kuliah di mana, maksudnya dari lulus sekolah nih. Pernah mungkin Kang Topik pernah ngerasain pahitnya nyari kerjaan atau kuliah seperti apa? Nggak pernah atau barangkali pernah di DO atau gimana? Silakan coba jelasin deh gimana dari proses awalnya. Oke, berbicara masa perjalanan menimba ilmu dari kita ketemu dari SMA ya Mas ya. Iya. Jadi pada saat perkuliahan SMA ini masa-masa di mana kebetulan di mana masa SMA adalah masa transisi orang tua yang sudah mulai memasuki purna bakti sebagai ASN. Jadi masa SMA itu memang masa di mana saya harus dipaksa beradaptasi dengan kondisi orang tua yang memang awalnya masih produktif, memasuki ya masa yang tidak produktif. Otomatis hal ini akan mempengaruhi seluruh aspek Mas. Kang Mul, mohon maaf. Ya, jadi yang awalnya saya biasa mendapatkan fasilitas full enak gitu ya. Ya, ada benar. Dihadapkan dengan situasi kondisi yang harus mau tidak mau saya harus rem semuanya nih. Rem. Jadi semuanya harus diirit-irit. Nah, beberapa saat saya harus menyesuaikan. Tapi lama kelamaan ya karena saya sadar bahwasanya hidup saya ini ditentukan oleh apa yang hari ini kita perbuat. Ya, jadi ketika persiapan kita tidak dipersiapkan dari sejak dini, ya, maka menyesal di kemudian hari ketika ya tadi persiapan kita belum maksimal. Ya, kita kembali ke SMA. Jadi saya SMA masa adaptasi saya dengan situasi kondisi yang baru, dihadapkan dengan kenyataan yang baru. Namun dari situlah saya belajar perlahan meskipun selalu berbenturan dengan keinginan yang ini pengen ternyata itu kan. Ya, saya belajar terus nggak mudah sampai dengan saya lulus SMA ya, masuk kepada dunia pendidikan tinggi. Saya mencoba ingin mendaftar di perguruan tinggi negeri yang favorit, namun balik lagi dilalaknya Allah jalan cerita saya ini
belum diakomodir Iya. atau belum dikabulkan pada saat Betul. itu oleh Allah untuk mendapatkan perguruan tinggi negeri. Saya mencoba sampai dengan empat jalur seleksi, Kang. Ya, 4 jalur seleksi di perguruan tinggi favorit Jawa Barat. Ya. 4 jalur tersebut dilalanya 3 gagal, 1 tidak Masih. ikut tes. Oh. Ya. 1 tidak ikut tes. Ini di perguruan tinggi pendidikan. Dan 1 jalur seleksi di sekolah taruna. Ya. Sekolah taruna di Jawa Barat juga yang favorit. Ternyata saya harus gagal dengan kenyataan kondisi fisiknya yang memang tidak ideal. Jadi itu, kan? gagal lagi Sampai dengan kelima 5 seleksi ini dalam 1 tahun itu saya merasa putus asa karena aduh, kok sepertinya semesta ini tidak mendukung. Iya. Saya introspeksi diri sampai akhirnya mau tidak mau saya harus rela untuk kuliah di kampus swasta di tempat terpencil. Iya, dimana harapan saya pada saat itu ya tidak demikian, di luar skenario skenario gitu. Saya pengen seperti ini tapi tetap dijalanin dengan ikhlas ya Kang Taufik ya. Cuman ada satu pesan dari rekan saya yang akhirnya mencoba menenangkan, menyadarkan bahwasanya Tuhan itu tidak memberikan apa yang kita inginkan, tapi Tuhan selalu memberikan apa yang kita butuhkan. Nah, mungkin dari situ saya tersadar bahwa apa yang saya inginkan itu belum tentu terbaik menurut Tuhan. Seperti itu, kan. Ya, barangkali kenyataan yang dijalani oleh saya dari masa sekolah sampai dengan perkuliahan S1 ini kan harus dihadapi sebagai bekal. Saya positif thinking lah, meskipun tetap yang namanya manusiawi ketika pasti ada yang namanya ngeluh ya pasti gitu. Namun saya tetap menjalani proses itu dengan saya tidak pernah tahu bahwasanya masa depan saya semana. Kuliah lagi. S2. Berarti S1 di Majalengka namanya. Saya mencoba lanjut di kampus yang awal waktu S1 saya inginkan. Ya. Di mana itu? Sebut kita mereknya Universitas Pendidikan Indonesia. Iya, oke. Universitas Pendidikan Indonesia. Oke. Ternyata saya gagal kembali untuk menjadi mahasiswa sekolah pasca sarjana Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, gagalnya karena apa? Nggak tahu, cuman prediksi saya kayaknya ke bahasa Inggris. Bahasa itu Inggris. Kan? Ya, bukannya bahasa Inggrisnya jago ya? Iya. Jauh di luar kepala. Waktu dia sama itu sering bilang I love you sama semua cewek. Jadi bahasa Inggris di luar kepala waktu itu. Karena bahasa Inggris untuk ujian sekolah pasca sarjana itu bukan, intinya ada punya level yang benar-benar lumayan rumit lah dikerjakan. Dari situ saya gagal kembali di 2014 sampai akhirnya saya memutuskan untuk ke Jakarta mengikuti saran dari senior dan dosen-dosen saya pada waktu S1. Akhirnya direkomendasikan atau diberikan arahan lebih baik berangkat ke Jakarta karena pertimbangannya apa di Jakarta ketika melihat tempat tinggal saya yang di Cirebon itu lebih dekat ke Jakarta karena apa, akses transportasi yang memang lebih dekat menggunakan kereta daripada harus ke Bandung naik bus. Pikir saya tidak mau awalnya. Karena apa? Ya tadi, karena framing media masyarakat yang menyebutkan ibu kota itu lebih kejam daripada ibu tiri. Nah, ini akhirnya menjadikan saya takut gitu ya awalnya. Bingung saya hidup gimana nanti takut jadi gelandangan, takut jadi gembel. Nah, karena saya pengen benar-benar menunaikan tugas harapan dan cita-cita itu, akhirnya saya konsultasi dengan orang tua, dengan guru, dengan saudara. Sebelum saya berangkat ke Jakarta,
saya harus seperti apa nih, kira-kira baik nggak ketika memang saya harus merantau gitu kan. Yang pasti alhamdulillah saya memiliki orang tua yang memang benar-benar tidak pernah ada batasan support secara moral maupun secara finansial, meskipun pada saat itu kondisi orang tua memang waduh jauh dari kondisi sebelumnya lah. Cuman saya meyakinkan orang tua bahwa saya pasti bisa lebih baik daripada hari ini. Pendidikan saya harus lebih baik daripada hari ini. Karena apa? Karena pendidikan itu investasi masa depan. Betul. Ya, pendidikan itu investasi masa depan yang memang mungkin saya harus beli pendidikan itu sekarang dengan jerih payah dan harus jatuh bangun gitu loh Pak. Saya izin ke orang tua, pada saat itu orang tua saya mengizinkan, tapi orang tua saya tidak bisa membantu secara finansial. Karena memang ketika dihadapkan dengan kondisi biaya SPP 10 juta per semester nih, ini yang menjadikan orang tua itu saya, yang di Jakarta. itu yang di Jakarta. Nah, jadi pada saat saya ngambil kuliah S2 pasca sarjana di Universitas Negeri Jakarta ini dengan kondisi yang memang nekat, rawe-rawe rantas malang-malang putung, cuman saya yakin gini. Bismillah ya tekadnya. Iya. Ketika saya tujuan saya beribadah menuntut ilmu, Allah tidak akan tinggal diam seperti itu. Dan diberikan oleh Allah bahwasanya saya niat berangkat untuk menuntut ilmu ke Jakarta dengan kondisi modalnya cuma apa? Keramatnya saya apa? Itu kan. Pusaka saya itu cuma doa restu orang tua. Tidak pernah tahu saya mendapatkan biaya pendaftaran. Ini yang lucu nih. Pada saat saya mau berangkat ke Jakarta pengen daftar menjadi peserta seleksi mahasiswa pasca sarjana UNJ ini, saya mau daftar kuliah itu, daftar tesnya jual handphone hasil nabung selama saya ngajar di SMP 1 Plumbon. Jual handphone. Jadi Kang Topik ini ngumpulin duit dulu buat beli handphone. Terus kuliah lagi handphonenya dijual lagi. Pengorbanannya luar biasa. Ya udah seneng nih beli handphone, udah aku beli handphonenya. Demi mau lanjut kuliah dijual lagi. Dijual untuk beli formulir pendaftaran pada waktu itu di 2014. Tapi gak nyesel kan? Tapi jadi dijual. Karena udah bisa beli 5 handphone. HP paling bagus lah dalam sejarah hidup saya. Dijual waktu itu yang nggak mahal handphone ya, 750.000, 500 untuk daftar, 250 untuk ongkos bolak-balik Jakarta Cirebon. Nah, untuk bolak-balik Jakarta Cirebon. Dalam perjalanan saya menempuh pendidikan S2 ini banyak orang yang benar-benar menjadi apa ya, pendorong. Ya, salah satunya adalah istri saya nih. Jadi salah satu apa ya, berarti sosok yang menjadi pendorong buat saya untuk lebih baik selain doa restu orang tua, support orang tua adalah support dari calon istri waktu itu. Dengan kondisi saya yang tidak punya apa-apa, calon istri memiliki keyakinan yang sama. Jadi saya dengan istri ini satu apa ya, berarti satu tipikal. Ketika kita ingin berbuat apa baik untuk kehidupan masyarakat, punya keyakinan meskipun kita terbentur materi dan tetek mengeknya lah dan sebagainya, pasti ada jalan. Ternyata dari Jakarta diantar oleh calon istri waktu itu, karena memang saya nggak tahu Jakarta. Iya benar. Jadi posisinya jangankan minyak Jakarta, saya pernah sekali ke Jakarta diajak teman, diajak ceritanya karena memang orang desa ya, katro, diajak jalan di Jakarta, naik Transjakarta waktu itu sampai Parno itu. Wah, yang namanya naik Transjakarta tuh semuanya saya ikat-ikatin, takut kena copet. Sampai di Transjakarta diajak temen nih, sebelum saya berangkat kuliah, saya bersumpah nih ceritanya. Saya bersumpah ke temen,
saya nggak mau hidup di Jakarta, sumpah kuat waktu itu, meskipun gajinya berapapun, kalau saya ditempatkan di Jakarta saya nggak mau. Kenapa? Nah begitu, sumpah saya sebelum Sebelum akhirnya ya. sebelum akhirnya saya kuliah di Jakarta. Iya. Jadi Jadi kelakon malah jadinya ya. Senjata makan tuan. itu benar, makanya ini hikmahnya bagi pengalaman ke teman-teman, jangan pernah apa ya beratnya ngomong sembarangan lah. Nah untung kayaknya kepada sumpahnya jadi yang positif. Kalau yang negatif itu bahaya kan. Oh iya benar. Untungnya sumpah saya hikmah jadi positif, bukan yang negatif. Udah beres dari pengalaman saya jalan-jalan diajak sama teman saya ini. Akhirnya balik lagi ke kuliah, ternyata kejadian yang biasanya saya ditolak perguruan tinggi negeri. Iya. Gila lah, ini saya pas daftar S2 di UNJ keterima kan. Waduh, saya bingung ini kan, bingungnya satu bingungnya gini, di satu sisi saya senang, saya bangga ini saya bisa membuktikan bahwasanya saya juga bisa gitu loh kuliah di perguruan tinggi negeri. Meskipun saya udah pas level paskanya bukan level S1. Apapun alasannya yang penting saya bisa masuk negeri. Tapi di satu sisi saya sedih karena apa? Bingung harus bayar pakai apa. Nah ini yang menjadi sesuatu yang menarik dalam semangat, tapi itu kan bisa jadi semangat. Ya di satu sisi saya merasa bersyukur, merasa bangga saya akhirnya diberikan kesempatan, tapi di satu sisi saya dihadapkan kepada tantangan bagaimana caranya dengan situasi kondisi finansial mungkin ketika berbicara hitungan manusia tidak akan masuk akal. Ya, tapi entah Tuhan ya tadi dengan keyakinan saya bahwa saya diciptakan ya oleh Tuhan pasti punya tujuan, dan saya diciptakan oleh Tuhan pasti diberikan bekal oleh Tuhan. Entah nih apakah bekal itu banyak, sedikit atau cukup, saya tidak pernah tahu. Tapi yang pasti saya berdoa ke Tuhan ketika saya menuntut ilmu atau beribadah di jalan yang benar, mohon diberikan solusi terbaik. Saya nggak pernah minta uang banyak, kamu. Jadi saya mintanya ketika saya dihadapkan dengan kondisi seperti, mudah-mudahan ada solusi. Entah solusinya dari manapun, mudah-mudahan solusi itu yang terbaik. Nah, akhirnya diskusi kembali dengan orang tua saya nangis ketika mendengar saya diterima di UNJ. Satu sisi haru, bangga, tapi di satu sisi tadi nangisnya kedua orang tua saya itu nggak tega ketika harus menolak atau mematahkan semangat anaknya untuk menuntut ilmu yang lebih baik. Karena alhamdulillah meskipun pendidikan orang tua saya rendah, tapi mereka punya harapan anak-anaknya bisa lebih sukses, bisa lebih punya manfaat lebih dibanding orang tuanya. Nah, dari situ mungkin Allah kasih petunjuk sampai akhirnya waktu itu memang saya masih diberikan kendaraan operasional ya orang tua. Jadi saya masih diberikan kendaraan operasional waktu kuliah S1. Begitupun operasional untuk ngajar juga. Saya ngobrol sama orang tua, dipanggil orang tua, akhirnya diberikan pilihan. Ini belajar dari orang tua saya. Ketika berbicara urusan pendidikan, apapun akan saya lakukan. Karena orang tua tidak akan pernah memberikan spesial pun warisan harta atau yang lainnya kecuali ilmu. Ini yang disampaikan oleh kedua orang tua saya. Jadi ada dua pilihan untuk kamu. Kamu mau kuliah dengan catatan motor yang kamu saat ini kendarai dijual, atau kamu punya motor tapi kamu tidak lanjut kuliah. Nah, waktu itu kan namanya juga anak muda, waduh masih pengen mana-mana, cuma mikir oke, jual motor buat modal bayar SPP. Ternyata bayar SPP
jual motor itu nggak cukup, cuman dapat 7.500.000. Jadi kurang Pasti ada 2.500.000 lagi, muter otak lagi itu. kurang 2.500.000. Keluarga, orang tua keluarga sudah angkat tangan. Bahkan yang mohon maaf artinya dari kalangan dari sisi keluarga saudara saya pribadi pun tidak semuanya mendukung kalau memang ya saya lanjut kuliah S2. Ada satu sisi pertimbangan saudara-saudara saya pada saat itu, orang tua kamu udah nggak punya apa-apa, jadi kamu mau ngandelin apa? Kamu mau ngerepotin orang tua, makin ngerepotin makin bikin susah. Ya, katanya ada bidadari yang tak bersayap. Bidadari tak bersayap itu benar adanya. Itu benar berarti. Nah, mungkin Tuhan kirim bidadari tak bersayap dalam wujud calon istri saya pada saat itu. Kondisi dia waktu itu masih sekolah, belum bekerja, cuman dia punya pekerjaan sampingan sebagai sales marketing produk kesehatan lah, memang benar-benar terkenal. Dia jual obat, hasil keuntungan jual obat itu dia kumpulkan tanpa sepengetahuan saya, yang sampai akhirnya dia terkumpul 2,5 juta. Dan waktu itu minta ketemu saya, tiba-tiba memberikan satu amplop yang berisikan biaya untuk bayar SPP pertama supaya pasca sarjana UINJ. Saya bingung, ini duit dari mana? Tanpa pernah saya tahu kalau calon istri saya itu benar-benar yang memang punya pekerjaan sampingan sebagai sales marketing. Dia mencoba meyakinkan, pakai aja dulu, nggak usah berpikir bagaimana cara mengembalikan. Dan memang pada waktu itu baru kenal dengan calon istri ini, ya, baru kenal, cuman waktu itu saya nawa itu kan mudah-mudahan sosok wanita ini merupakan pendamping perjuangan gitu loh Kang pada saat itu. Ya, tanpa berharap lebih bahwa ya udah yang penting sekarang saya berhubungan baik dengan sosok wanita ini dan mudah-mudahan niat baiknya bisa sampai kepada gitu. Akhirnya ketemu solusinya tuh dari calon istri. Akhirnya saya berangkat ke Jakarta, berangkat ke Jakarta untuk registrasi ulang, kembali ke Cirebon dengan membawa bukti pembayaran dan saya setorkan ke orang tua bosnya. Saya sudah menunaikan segala upaya yang bisa saya lakukan. Saya sah diterima menjadi mahasiswa pas UINJ. Hijrah ke Jakarta, memulai dengan benar-benar dari nol. Dapat misalkan sekali private 1 jam dapat 50.000 ini saya sisihkan sampai dengan harus cukup sampai dengan jadwal saya latih di hari berikutnya. Artinya misalkan 1 minggu itu 2 kali, latih pertama hari Senin, latih kedua hari Rabu berikutnya sampai ke hari Sabtu. Jadi 50.000 harus cukup sampai dengan hari Rabu. Dari hari Rabu harus cukup sampai dengan hari berikutnya, itu kan. Dengan dihadapkan ya tadi yang namanya kuliah kan, tugas segala macam. Akhirnya orang tua saya nggak usah mikirin biaya hidup, yang penting tolong bantu doa restu dan bantu dari SPP ketika memang orang tua ada. Orang tua saya tidak keberatan, kayak kalau begitu kan. Kalau SPP mah mudah-mudahan dalam kurun waktu 1 semester bisa ngumpulin, bisa dapat tuh. Meskipun kenyataannya nggak begitu. Harus banting. Iya. Ya, benar. Iya. Cuman kan saya lebih bisa meringankan beban orang tua biar nggak kepikiran di sini. Karena biaya hidup di Jakarta justru lebih mahal dibanding bayar SPP-nya, gitu loh Kak. Akhirnya setuju deal dengan orang tua. Orang tua nggak mikirin biaya hidup di Jakarta. Orang tua juga pasti nelfon itu sudah makan. Iya, pasti tetap gitu. Saya pun ngerasain Kang, jadi uang 50.000 harus bisa ya digunakan, harus nyampe 3 hari lah taruh. Kan tiap hari telur dadar
telur dadar kerupuk sama bro. kecap, iya, telur dadar, kerupuk kecap itu udah menjadi hal yang biasa gitu loh. Ini alhamdulillah udah terbiasa dengan hal seperti ini. Ini untungnya perut Masih bisa bisa. bersahabat. Sama. Wah, keren banget ini inspirasinya. Itu. Ya. Saya lanjut lagi jadi di situ ya, kehidupan perantauan memang luar biasa lah. Saya rasakan betul betapa survive-nya di ibu kota seperti apa. Cuman ya tadi ternyata teman-teman ibu kota itu tidak lebih kejam daripada itu diri. Ya, yang kejam itu adalah ketika diri kita tidak mau berusaha lebih baik. Nah, kerja keras ini yang menjadikan penentu nasib kita ke depan seperti apa. Justru kalau kita tidak melawan, Nah itu hanya pasrah di sana ya udah repot. Terus gini yang tadi, ini itu kan cerita. Sekarang mungkin kan topik ini udah sering ngisi seminar gitu kan, apalagi kemarin sampai ke Palembang ya kalau nggak salah. Bener nggak? Itu gimana sih bisa sampai jadi apa sih mengisi seminar seperti itu? Mungkin bisa bagi-bagi nih inspirasinya buat teman-teman. Wah, saya pengen nih jadi kayak topik bisa istilahnya ngisi seminar. Gimana sih posisinya ketika saya bisa jadi topik? Repot sih juga karena tidak tidak terkonsep dengan matang, tidak terancana ketika kalau misalkan cerita hidup saya seperti ini kan. Cuman saya yakini ketika kita konsisten melaksanakan sesuatu hal yang bisa menjadi manfaat buat banyak orang, akhirnya semesta yang merencanakan dan semesta yang mendukung. Saya tidak pernah merencanakan. Rencana saya ketika berencana posisinya ya mohon maaf ini gini, ketika saya punya pengen-pengenan selalu dihadapkan pada kenyataan yang memang tidak sesuai. Nggak ngerti saya nih. Tapi ketika sudah pengen-pengenan yang tadinya diinginkan, di satu sisi kalau memang benar-benar saya berangkat dari keinginan pribadi selalu terbentuk. Tapi ketika saya berangkat dari bukan keinginan pribadi, pasti ketemu di titik yang itu sebenarnya. Makanya misteri. Itu namanya lika-liku kehidupan. Nggak sengaja tapi ya jadi orang sukses seperti sekarang gitu. Jadi alhamdulillahnya kebanggaan saya adalah ketika diri saya memberikan manfaat. Jadi sukses itu bukan perihal materi, bukan perihal jabatan. Sukses adalah ketika kebermanfaatan, kebermaknaan hidup kita benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Itu menurut saya definisi sukses kan. Karena apa? Ketika sukses diukur materi pasti ada batas. Ketika sukses diukur dari kebermanfaatan hidup kita, selama hidup kita masih diberikan kesempatan hidup, ya mudah-mudahan kesuksesan kita tetap terus berjalan sampai dengan akhir hayat kita nanti. Biasa kan tapi mungkin sekarang kan Topik bisa dibilang sudah sukses. Masih di balik kesuksesan ini mungkin ada segelintir orang yang mungkin menyepelekan banyak kata Topik ya. Jadi ini sekarang jadi apa sih Topik gitu kan. Terus mungkin mereka nggak tahu dari prosesnya itu kok jadi Kang Topik sekarang jadi kayak gini ya. Banyak yang ada kayak gitu. Banyak sekali yang menyepelekan kita gitu. Banyak sekali. Itu menurut Kang Topik gimana sih, maksudnya kita harus menanggapi mereka itu seperti apa? Oke. Justru ketika kita semakin banyak orang yang menyepelekan, semakin banyak orang yang memandang sebelah mata diri kita, maka teman-teman mestinya semakin banyak bersyukur. Karena apa? Dari satu sisi ketika berbicara pahala nih kata Pak Ustadz, yang mohon maaf artinya saya cukup diam, pahala orang-orang yang demikian akan ditransfer semua ke saya. Itu keuntungan bagi kita. Kedua, justru dengan keberadaan haters. Iya benar sih haters. keberadaan teman-teman dan sekelompok manusia yang demikian
justru menjadikan bahan bakar pemacu semangat kita. Lebih Agar semangat tetap lagi. ya. Karena apa? Semakin banyak yang menyepelekan, semakin banyak peluang yang terbuka untuk saya hidup lebih baik. Jadi saya dengan kondisi saat ini bukan berarti saya tanpa haters. Masih banyak haters di luar sana. Makanya saya bersyukur dan sangat berterima kasih kepada beliau-beliau nih, kepada beliau-beliau. Mungkin ada salah satu beberapa haters yang mungkin zaman SMA-nya nggak suka sama dia, lihat sekarang dia udah sukses tuh. Ya mungkin waktu zaman SMA gak suka sama. Bener ya? Iya. Mungkin udah ngeliat tuh, wah ini yang ngisi seminar kok Iya. teman saya SMA orang ini. Sekarang udah sukses seperti ini ya mungkin. Pasti banyak yang mungkin. Tapi kita jangan membenci mereka. Jadi spirit buat kita ya. Kita biar tetap semangat ya, ada tamu ya. Kucing. Ya, jadi intinya sih seperti itu ya, kita harus tetap berjuang buat kesuksesan kita. Pastilah di luar sana juga ada yang nggak suka sama, apalagi mungkin mereka yang rasanya kita tiba-tiba ya ibaratnya sekarang udah punya mobil gitu ya, udah bisa bangun rumah ya, jangan lihat sekarang ya, lihatlah dari bawahnya gitu ya kan. Itu harta bukan dari nyupang, bukan gitu kan. Karena ada aja gitu misalnya ya kasarnya ada tetangga yang lemeh lah apa gitu kan, Namanya juga manusia kan. Nah, ya kita hiburan aja lah betul, gitu lah. betul. Nah mungkin ada beberapa kata yang mungkin mau disampaikan pada teman-teman yang ada di Indonesia nih Kang Taufik, biar mereka ini ikut berjuang. Mereka mungkin lagi ada yang merasa wah saya lagi terpuruk nih, dengar motivasi dari Kang Taufik biar dia semangat lagi. Oke, jadi mungkin pesan saya ini berdasarkan pengalaman bukan berdasarkan kata. Yang pertama tadi yang menjadikan kita sadar adalah Tuhan Allah tidak akan pernah memberikan apa yang kita inginkan. Itu yang pertama. Tapi Allah selalu memberikan apa yang kita butuhkan. Itu udah sangat-sangat benar-benar realitas seperti itu. Dua, dimanapun kita berada, kita selalu berusaha menjadi manfaat, menjadi sumber kebaikan buat sekelilingnya. Ini quote yang benar-benar disampaikan oleh almarhum B.J. Habibie, maksudnya dimana kita berada ya selalu berusaha menjadi manfaat, sumber kebaikan. Nah, ketiga, ketika berbicara urusan menuntut ilmu, berbicara melakukan suatu hal yang baik, jangan pernah takut. Jangan pernah takut kita tidak dituntut oleh Allah, karena kita berbicara urusan baik pasti akan menghadapi halangan dan rintangan. Kenapa ya? Agar kita tidak berbuat baik seperti itu Kang. Tapi yang pasti berbuat baik ini bukan sesuatu yang menyeramkan, karena kompensasinya ketika kita selalu berbuat baik dan bermanfaat, kelak di kemudian hari kita tidak pernah menyangka bahwa harapan dan cita-cita kita yang tertunda pada masa lalu mudah-mudahan insya Allah akan diwujudkan di masa depan. Oke, terima kasih yang Topik. Mungkin mudah-mudahan nih teman-teman semua bisa terinspirasi dari apa yang disampaikan oleh Kang Taufik ya. Profesor ya? Belum. Menuju profesor. Ya, kita doakan semoga Kang Taufik ini bisa selalu menginspirasi, sehat selalu dan bisa S3 ya. S3 masuk semester 2, semoga kuliahnya lancar. Dan kalau misalkan ada seminar gitu saya diajak gitu. Oh jadi apa pun gak apa-apa. Home band. Ya, dulu juga dia anak band loh, asli beneran dia anak band. Betul. Pernah nakal. Nah, tiap orang itu punya masa lalu, masa kelam pasti punya. Oke. Masa lalu, masa kelam. Bandnya juga ini digandrungi sama cewek-cewek gitu. Godaan iman.
Oke, terima kasih teman-teman yang udah nonton ya. Ini untuk nextnya saya akan memberikan inspirasi yang lebih lagi. Terus ikutin channel saya terus dan jangan lupa subscribe akunnya. Terima kasih ya bro ya. Oke, teman-teman. Oke.